Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian kita akan membahas dalil-dalil yang berkaitan dengan isbatu al-wajh lillahi subhanahu wa ta'ala, yang menetapkan adanya wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat zatiyah khobariyah ya, bahwa Allah itu memiliki wajah. Ini sifat zatiyahnya Allah Ta'ala, sifat zatiyah khobariyah ya. Ada dua dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab ini. Yang pertama, beliau mengutip surah Ar-Rahman ayat 27. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini dalil yang pertama. Dan tetap kekallah wajhu rabbika, wajah Tuhanmu atau wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, maka di dalam ayat ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jelas ada kalimat wajhu rabbika gitu. Dan ini tentu berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 26 dari surah Ar-Rahman ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di atas muka bumi itu akan binasa, akan fana. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Rabbmu akan kekal ada, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, maka sebagian ulama salaf, kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, menyarankan kalau kita membaca surah Ar-Rahman ya, ayat 26 itu jangan berhenti di ayat 26, meskipun itu jelas wakofnya ya, wakof tam di situ kan ada ayat 26 ya. Nah, itu harus dibaca langsung dengan ayat 27-nya. Nah, itu adab dalam membaca surah Ar-Rahman khususnya. Sama seperti dalam surah Al-Maun itu ya, ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Nah, kalau berhenti wakaf di situ, nggak dilanjut itu nggak boleh. Berarti celaka semua orang sholat. Padahal yang dimaksud dari sholat di sini alladzina hum an sholatihim sahun. Harus disambung. Itu kalau mau berhenti jangan berhenti di fawailul lil musallin, disambung. Sama juga dengan ayat ini Ar-Rahman ayat 26, jangan berhenti. Wa yambaghi idza qara'ta kulla man 'alaiha fan an tasilaha bi qaulihi wa yabqa wajhu Rabbika dzil jalali wal ikram. Agar clear jelas ya, hatta yatabayyan naqsu al makhluk wa kamalu al khaliq, kata saya Ibnu Utsaimin, supaya jelas kekurangan makhluk dan kesempurnaan al khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Jadi kalau makhluk itu nanti binasa semua, tapi Allah tetap kekal abadi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, adab ketika kita membaca surah Ar-Rahman. Kalau mau wakaf, wakafnya jangan di
ayat 26, di ayat 27. Kalau mau berhenti misalnya kita baca di dalam sholat kita ya surah Al-Fatihah, kita baca surah Ar-Rahman, jangan berhenti di ayat 26. Tapi berhentilah di ayat 27. Nah ini. Nah kata wajah di dalam ayat ini maknahu maklum. Maknanya clear, jelas, kita semua tahu. Kita Bapak Ibu punya wajah enggak kita? Punya, bahkan kata wajah itu kita adopsi dalam bahasa kita ya. Wajah. Kalau dalam bahasa Inggris bukan wajah, face ya. Kita bahasa Indonesia kita adopsi dari bahasa Arab, wajah. Maka ketika kita mendengar kata wajah, kita paham kan? Paham. Lakin kaifiyatuhu majhula. Tapi bagaimana bentuk wajahnya Allah? Nah, kaifiyahnya, rinciannya seperti apa? Ini kita nggak tahu. Dan jangan pernah membayangkan juga gitu. Karena nggak akan nyampe. Pikiran kita nggak nyampe. Gambaran kita nggak akan nyampe. Gitu. Kita tidak mengetahui bagaimana rincian wajahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita tidak tahu secara terperinci sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus mengimani bahwa sifat-sifat itu ada, termasuk sifat wajah Allah itu ada. Lakinnana nu'minu bi anna lillahi wajhan. Nah, bahwa Allah itu memiliki wajah. Itu. Nah, tapi ada Bapak Ibu dan jemaah sekalian, orang yang tidak menerima kalau dikatakan Allah itu punya wajah. Nah, mereka akan mentakwil wajah itu maksudnya zat katanya. Ada yang bahkan yang mengatakan wajah itu adalah jihah. Ada yang mengatakan zat Allah maksudnya kata mereka, bukan wajahnya. Allah tidak punya wajah. Nah, ini bahaya. Dia pertama-tama dia melakukan taktil, lalu dia mentakwil, di dalam waktu yang sama dia melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga dia taktil tuh, dia tolak tuh ayat ini, dia tolak. Enggak, Allah nggak punya wajah. Maksud wajah di sini adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala kata mereka. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau dia dengan seksama mau memperhatikan ayat ini, sebenarnya penegasan bahwa Allah itu punya wajah, zat Allah itu juga sesuatu yang lain. Allah jelas punya zat, Allah juga punya wajah, itu clear, dalilnya diantaranya ini. Maka di ayat 27 surah Ar-Rahman ini sebenarnya sudah sangat clear, sangat jelas. Coba Bapak Ibu perhatikan kata Zul Jalali wal Ikram. Ini adalah sifat yang memiliki kebesaran atau keagungan dan kemuliaan. Yang memiliki, saya ulangi ya, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini kan sifat. Kata Zul Jalali wal Ikram ini sifat untuk apa coba? Kalau Bapak Ibu lihat ya, kalimat sebelumnya kan ada kalimat wa yabqa wajhu rabbika. Kalau Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab, yabqa itu fiil, fa'ilnya wajhu rabbika. Kata wajhu rabbika itu terdiri dari dua kata, wajhu dan rabbik. Nah, lalu kemudian kata wajhu rabbika ini disifati oleh Allah Ta'ala dengan sifat apa? Zul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini sifat untuk siapa? Tolong dijawab. Sifat untuk siapa? Nah, ada yang mengatakan ini sifat untuk wajah Allah. Kalau ini dikatakan sifat Allah, Bapak Ibu setuju atau tidak? Yang memiliki keagungan dan kemuliaan, ini adalah sifat Allah. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, nah ini penting ya. Kata Zul Jalali wal Ikram ini sifat untuk mensifati apa? Untuk mensifati wajahnya Allah atau untuk mensifati zatnya Allah?
Zatnya Allah atau wajahnya Allah? Nah, para ulama berselisih nih ya di majelis ini ya. Ada yang bilang zatnya Allah, ada yang mengatakan wajahnya Allah. Tidak dipungkiri Bapak Ibu bahwa Allah itu salah satu sifatnya adalah Dzul Jalali wal Ikram. Betul. Ada ayat ya yang menjelaskan bahwa Allah itu sifatnya Dzul Jalali wal Ikram. Bahkan dalam Asmaul Husna kan disebut Dzul Jalali wal Ikram. Itu sifat Allah. Zat Allah itu salah satu sifatnya apa? Dzul Jalali wal Ikram. Bahkan dalam surah Ar-Rahman ayat 78 Allah Ta'ala mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, itu ya. Jadi maha mulia nama Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Coba Bapak perhatikan, bandingkan ya. Kalau ada papan tulis bisa ditulis. Di ayat 78 tadi setelah kata Rabbika itu Zil Jalali wal Ikram. Tapi di ayat 27 ini setelah kata Rabbika bunyinya apa? Zul. Itu ada maknanya itu. Zul sama Zi jauh beda sekali secara hukum. Gitu. Nah, clear ya? Maka di surah Ar-Rahman ayat 78 itu memang mensifati zatnya Allah. Karena apa? Rabbika itu dalam kedudukan dia di i'rab itu majrur, berharokat kasroh ya. Rabbika majrur. Sifatnya Dzil Jalali wal Ikram, zi juga majrur. Nah, itu berarti sifatnya memang sifat zat Allah. Dan dalam ilmu nahwu ini disebut na'at man'ut gitu. Sementara dalam surah Ar-Rahman ayat 27 setelah kata Rabbika kok enggak zi malah zu kan itu. Nah, ini jelas beda. Memang bisa juga ayat 27 surah Ar-Rahman ini bisa juga berbunyi Zil Jalali wal Ikram. Tapi tidak itu. Kalau bisa dibaca Zil Jalali wal Ikram. Tapi tidak ada qiraat yang membaca Zil Jalali wal Ikram. Artinya memang itu tetap Zul Jalali wal Ikram. Artinya apa? Kata Zul Jalali wal Ikram itu bukan sifat daripada Rabbika. Bukan sifat zat Allah, tapi sifat wajahnya Allah. Kata wajhu, harokat huruf terakhirnya apa? Dom. Dalam bahasa ilmu nahwu disebut marfu ya. Kata Rabbika itu majrur. Sementara kata Dzul Jalali wal Ikram itu marfu. Berarti kata Dzul Jalali wal Ikram itu adalah mensifati kata wajah. Gitu. Nah, ini clear sekali Bapak Ibu. Kata Syekh Utsaimin dan ulama yang lain bahwa ayat 27 surah Ar-Rahman itu satu ya, menegaskan tentang bahwa Allah itu punya sifat zatiyah berupa wajah, dan sifat wajah Allah itu Dzul Jalali wal Ikram. Wajah Allah itu memiliki keagungan dan kemuliaan. Udah clear dari sini aja. Jadi kalau ada orang mengatakan ini zat, sudah terbantahkan dengan ayat ini sendiri sebenarnya. Karena kata Dzul Jalal wal Ikram di sini adalah mensifati kata wajah, bukan zat Rabbnya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara. Maka di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijabuhu an-nur. Jadi wajah Allah itu hijabnya adalah cahaya. Waktu Rasul Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, tapi Rasul tidak bisa melihat wajah Allah langsung. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa orang yang mengatakan bahwa Muhammad melihat wajah Allah, faqad kadzdzaba, bohong. Tidak bisa. Nabi Musa aja nggak bisa. Rasul pun nggak bisa. Rasul hanya menggambarkan hijabuhum min nur. Penutup wajah Allah itu dari cahaya. Lau kasyafahu, andai kata hijab berupa nur itu dibuka. Jadi Rasul dan Allah itu ada hijabnya itu min nur. Andai kata nur itu dibuka, la ahraqat sabahatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Maka niscaya cahaya wajah Allah itu
akan membakar semua apa yang dipandang oleh wajahnya. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan wajahnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, maka berdasarkan ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, annana nusbitu annallaha wajhan, anna lillahi wajhan afwan. Anna lillahi wajhan hakikatan. Allah itu memiliki wajah. Wajah, betul-betul wajah. Tapi kalau kita ditanya wajah Allah piye? Nah, kamu bilang katanya Allah punya wajah, piye coba? Ya, kita jawab apa? Kalau kita ditanya bagaimana coba kamu rinci wajahnya Allah? Apa jawaban kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah yang tahu, karena Allah tidak merinci. Allah hanya mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, kita harus tetapkan itu. Gitu. Dan wajah Allah tentu tidak sama dengan wajah makhluk. Jangan pernah ada pikiran di dalam ya otak kita, pikiran kita, oh Allah punya hidung berarti. Oh Allah berarti nah ada bulu mata dan seterusnya. Nah, jangan. Kita enggak usah mikir ke sana. Pokoknya Allah bilang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, selesai. Saya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu punya Loh kok kamu ngomong begitu? Ya Allah sendiri yang bilang. Di antaranya dalam surah Ar-Rahman ayat 27 ini. Udah selesai. Nah, kalau ada orang berusaha ya menggambarkan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala, diungkapkan dengan lisannya, qulna innaka mubtadi dhallun qailun 'ala Allahi ma la ta'lam. Kita harus katakan itu. Oh, wajah Allah itu begini, dia digambarkan atau dia omongkan, mendeskripsikan. Maka kita katakan, kata saya Ibnu Utsaimin, innaka mubtadi dhallun qailun 'ala Allahi ma la ta'lam. Kamu itu ahlul bid'ah, sesat kamu. Kamu mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Kamu enggak tahu ilmunya. Dari mana kamu bisa mengatakan wajah Allah begini begini begini? Oh, enggak ada dasarnya. Oh, kamu juga enggak pernah lihat Allah. Kok kamu bisa menggambarkan sesuatu yang kamu enggak pernah lihat? Pasti ini orang sesat kan. Mubtadi. Nah, gitu. Dan itu haram hukumnya. Kita menggambarkan sesuatu, ya, suatu gambaran tentang wajahnya Allah Subhanahu wa taala atau secara lisan, itu haram. Kenapa? Karena di dalam surah Al-A'raf ayat 33 Allah mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu." Nah, ini yang terakhir nih. "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah mengharamkan, Tuhanku mengharamkan, ada beberapa tadi, yang terakhir, kalian mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini diharamkan oleh Allah. Harrama rabbiyal fawahisa dan seterusnya. Al-A'raf ayat 33. Ditambah lagi surah Al-Isra ayat 36, Allah Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Gitu. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, pandangan mata kita, hati kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan mengatakan sesuatu yang kita nggak ngerti. Nah, ini larangan yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian. Yaitu, nah kemudian penjelasan dari Syekh Al-Fauzan ya, beliau mengatakan ayat ini ya, tadi datang setelah ayat 26, kullu man 'alaiha fan, bahwa semua apa yang ada di atas muka bumi akan hilang, akan mati, tetapi wajah Allah yang mulia itu akan tetap ada ya. Itu tambahan dari Syekh Fauzan ya, Syekh Al-Fauzan. Kemudian Syekh Al-Harras, beliau ya kurang lebih juga mengatakan sama, bahwa ayat ini menjelaskan tentang isbatu sifatil wajh lillahi azza wajal, menetapkan sifat wajah bagi Allah azza wajalla. Dalil-dalil tentang ini dalam Al-Quran, dalam Sunnah banyak sekali. Nah, dan itu semua membantah ta'wil kaum al-mu'attalah, alladzina yufassiruna al-wajh bil jiha awis sawab aw zat, yang membantah kaum al-mu'attilun ya, al-mu'attilun.
Al-Mu'attil itu kaum yang menolak kalau dikatakan Allah punya wajah. Maka mereka mentakwil kata wajah itu, ini kata Syekh Harras ya, itu dengan jihah, arah, atau dengan as-sawab, pahala, atau dengan az-zat, zatnya, jadi bukan wajahnya. Gitu. Sementara ya ahlul haq mengatakan annal wajah sifatun ghairu zat, bahwa wajah itu sifat bukan zat, bedakan. Nah, tapi sifatnya sifat zatiyah, beda dengan zat itu sendiri, zat tersendiri, wajah maksudnya ya dalam zatnya Allah itu ada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Nah, jadi bukan jihah, bukan pula sawab, bukan pula zat dia sendiri. Nah, ini penegasan dari Syekh Harras ya, menguatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, kemudian ayat yang kedua, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ya punya sifat wajah. Wajah itu sifat zatiyah khobariyah dalam surah Al-Qasas ayat 88. Allah Ta'ala mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya, yaitu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi, kecuali wajah Allah. Nah, lalu kata kullu syai'in halikun illa wajha, kata Syekh Ibnu Utsaimin, memang memiliki dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, ya wajah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua akan binasa kecuali wajahnya Allah. Nah, kalau ada orang berkata, oh berarti yang enggak binasa wajahnya Allah saja. Bagaimana yang lainnya? Kan katanya Allah punya kaki, Allah punya tangan. Itu gimana nanti kan? Karena di sini disebut hanya wajahnya saja. Nah, tangan, kaki yang disebutkan ya dalam hadis dalam Al-Qur'an itu menggambarkan sifat zatiyahnya Allah Ta'ala. Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya tangan. Nah, itu semua ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kalau ada orang bertanya, oh berarti selain wajah Allah itu akan hancur juga. Nah, ini pertanyaan orang yang tidak mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya ya, dengan benar. Maka dia akan bertanya seperti itu. Nah, orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya Allah berarti yang tidak binasa, tidak hancur itu hanya wajahnya. Wajah adalah bagian daripada zat. Jika wajahnya tidak hancur, maka pun begitu dengan zatnya. Itu maksudnya. Karena sesuatu yang paling mulia pada kita misalnya adalah wajah. Nah, maka nanti kenikmatan tertinggi bagi seorang hamba di surga adalah mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang tidak mengagungkan Allah dia akan tanya, "Loh, berarti yang enggak binasa hanya wajahnya saja?" Itu pertanyaan ini hanya muncul dari orang yang tidak betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Kalau orang mengagungkan Allah Ta'ala pasti sudah paham. Ya otomatis zatnya pun tidak akan binasa. Nah, ini makna yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang dimaksud illa wajah di situ kullu syai'in halik, maksudnya setiap amalan yang di dalamnya kita berbuat syirik, tidak ikhlas maksudnya, maka amalan itu akan binasa, amalan itu akan hilang. Illa wajhahu, maksudnya illa ma urida bihi wajhahu, kecuali amalan yang diinginkan dari amalan tersebut wajahnya Allah. Nah, itu tidak akan hilang, amalan itu akan kekal, pahalanya akan didapatkannya. Sawabuhu bakin la yabni fi jannatin na'im, dia tidak akan binasa, akan dia temukan ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Itu walaupun kata saya Ibnu Utsaimin makna yang pertama lebih kuat. Ya, walaupun makna kedua juga tidak bertentangan sebenarnya dengan makna yang pertama. Nah, lalu kesimpulannya Bapak Ibu dan sekalian, dua ayat ini menjelaskan tentang sifat zatiyah khobariyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditakwil, jangan ditatil, jangan ditahrif menjadi sawab, menjadi zat atau menjadi
jihad. Nah, terakhir karena apa? Kata mereka ini dalam Al-Qur'an ada ayat. Nah, walillahil masyriqu wal maghribu, Allah itu milik Allah lah timur dan barat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115 ya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja nah kalian menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Nah, katanya yang dimaksud wajah Allah di sini arah. Kemana saja kita mengarah sholat ya, misalnya bingung kita ini kiblatnya mana, ada di satu tempat yang asing buat kita, oh udahlah saya menghadap sana aja misalnya. Ya nggak masalah kalau kita udah berusaha mencari tahu, tetap bingung, nah nggak bawa alat gitu ya, udah sholat. Karena apa? Fasamma wajhullah. Dimanapun di sana ada wajah Allah. Kata mereka ini maksudnya arah. Di timur, di barat, di selatan, di utara, di situ. Nah, ada arah Allah gitu. Jadi bukan wajah. Kata al-mu'attilun ya. Tapi dijawab oleh para ulama termasuk oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya ini tidak bertentangan. Allah itu kan maha besar. Kemanapun kita menghadap, ya di sana aja wajah Allah. Ya kalau dikaitkan dengan arah, kita bisa terima, tapi jangan menafikan kata wajah itu maksudnya. Arah terima, wajah terima. Tapi mereka yang mengartikan itu arah, mereka menolak wajah, itu masalahnya. Yang bermasalah adalah ketika mereka menolak penetapan bahwa Allah itu memiliki sifat wajah. Nah, itu yang bermasalah karena dia berarti menentang ayat-ayat Allah Ta'ala, diantaranya surah Ar-Rahman ayat 27 dan surah ini ya, surah Al-Qasas ayat 88. Jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sementara ini karena udah Isya, tapi sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya. Sudah jelas deh Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Ya kalau ditanya Allah punya wajah atau tidak? Punya ya? Yakin? Nah, kalau ada orang bilang enggak, itu bukan wajah maksudnya, tapi itu zat misalnya, itu maksudnya pahala. Apa jawaban kita? Nah, kita jawab, antum baca saja surah Ar-Rahman ayat 27, surah Al-Qasas ayat 88 gitu. Nah, itu jadi bukan, kalau itu diartikan pahala, enggak mungkin pahala disifati Zul Jalali wal Ikram atau Zil Jalali wal Ikram, enggak mungkin. Begitu juga dengan arah ya. Maka tidak ada makna lain kecuali kata wajah itu ya wajahnya Allah secara hakiki. Tapi kalau kita ditanya apa antum tahu bagaimana rincian wajah Allah, jawabannya apa? Wallahu a'lam. Nah, itu jawaban yang benar. Jadi baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan sudah dipahami dengan benar. Kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.